Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini di pembahasan yang ke-12 ya, dari pembacaan kitab Mutarjamat min A'malil Imam, karya kutipan-kutipan dari karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Bukhari. Malam ini kita akan membahas tentang jihad ya. Jihad ini merupakan salah satu tema yang menarik dikaji oleh banyak orang, baik internal maupun eksternal ya, dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa begitu? Karena jihad ini adalah salah satu konsep yang paling banyak disalahpahami. Saya sudah pernah kutip ya, ada beberapa buku yang bahkan menulis dengan judul salah satunya saya kutip di sini, ada seorang penulis, kalian kalau mau baca juga bukunya ada, itu judul buku itu jihad, tentang jihad, subjudulnya The Most Misunderstood Concept of Islam. Jihad ya, jadi buku ini tentang jihad sebagai konsep Islam yang paling banyak disalahpahami. Jadi tentu ajaran Islam itu banyak ya. Dan ada beberapa ajaran-ajaran Islam yang selama ini disalahpahami ya. Ajaran misalnya bagaimana Islam memposisikan perempuan misalnya. Banyak orang salah paham memahami pandangan Islam tentang perempuan, baik di internal maupun eksternal. Orang-orang di internal Islam ada yang memposisikan perempuan seperti Taliban, tidak punya tidak punya hak sama sekali misalnya. Ada ada juga komunitas-komunitas yang lain lah yang memposisikan perempuan mungkin tidak memberikan hak-hak yang sesuai gitu ya. Termasuk bagaimana isu tentang poligami dan seterusnya. Begitu juga orang di luar Islam. Banyak orang di luar Islam juga yang menganggap bahwa Islam itu mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan. Ini salah satu contoh ajaran Islam yang disalahpahami. Nah, termasuk ajaran Islam yang paling banyak disalahpahami itu juga adalah masalah jihad. Sebenarnya buku ini juga banyak meluruskan konsep-konsep yang banyak yang disalahpahami itu. Kita tentu masih ingat ya, pada beberapa pertemuan yang lalu itu juga buku ini membahas tentang masalah perbudakan ya. Masalah perbudakan, karena orang Islam menganggap bahwa sebagian orang Islam menganggap bahwa perbudakan itu adalah ajaran Islam. Sementara orang di luar Islam karena orang di luar Islam juga demikian menganggap bahwa Islam itu mendukung perbudakan. Padahal sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa itu tidak benar. Nah, sekarang salah satu yang paling banyak disalahpahami itu adalah jihad. Bahkan nanti kita akan bahas kenapa konsep ini banyak disalahpahami, baik dari segi internal maupun eksternal. Karena kesalahpahaman itulah ya, seringkali istilah teroris itu dipadankan dengan jihadis. Nah, orang sebagian kalau nyebut teroris nyebutnya apa? Jihadis. Ya. Padahal beda antara teror dan jihad, itu beda. Jelas berbeda, beda jauh ya. Antara teror dan jihad itu beda. Jadi atau menyebut kelompok teror disebutnya mujahidin. Padahal enggak begitu. Jihad itu bukan teror dan teror itu bukan jihad. Ya, beda. Atau kadang-kadang orang menyebut
salafi jihadi dalam konotasi yang negatif. Itu juga sebenarnya istilah yang tidak pas. Ya. Karena mencampurkan antara yang benar dan yang nggak benar. Ya. Jihad itu ajaran yang mulia, asal pemaknanya benar. Ya. Masalahnya tadi, nanti kita akan bahas. Masalahnya orang Islamnya sendiri banyak yang salah paham tentang jihad, orang luar Islam apalagi. Ya, kalau orang Islamnya saja banyak salah paham tentang makna jihad, apalagi orang luar. Ya, gitu. Makanya beliau, sebenarnya penulis kitab ini itu punya kitab khusus tentang jihad. Catat judulnya ya. Judulnya Al-Jihadu fil Islam. Beliau punya buku. Buku itu tebal, mungkin sekitar 300-an halaman, 350-an halaman. Judulnya adalah Al-Jihadu fil Islam. Kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu. Itu. Jadi beliau punya buku itu judulnya Al-Jihadu fil Islam. Kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu. Bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita menerapkannya. Gitu. Ya, seperti itu. Ini tentang jihad ya. Nah, kalau kalian mau memperdalam bagaimana konsep itu dijelaskan, ya dibaca di dalam buku itu, ya. Al-Jihadu fil Islam, kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu. Ya, itu apa namanya? Itu bukunya beliau. Jadi penjelasan di artikel ini ya apa namanya? bagian kecil sebetulnya ya dari pembahasan yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi sekali lagi, dan sebenarnya pembahasan orang yang membahas masalah jihad ini tentu sudah sangat banyak sekali. Ya. Bukan hanya beliau, udah terlalu banyak mungkin orang yang membahas masalah jihad, dan pandangan-pandangan beliau ini memperkaya apa namanya pemahaman kita tentang jihad sebetulnya seperti apa. Awalan, mada ta'ni kalimat al-jihad. Sebenarnya yang pertama dari segi bahasa. Sebenarnya jihad itu secara bahasa apa? Secara kalimat. Ya, redaksi jihad itu sebenarnya maknanya apa? Innal ma'na alladhi tahmiluhu hadhil kalimah awsa'u bi katsirin min ad-dilalati ad-dayyiqati allati yahsuru katsirun minan nas. Sebenarnya kata beliau, makna yang terkandung dalam kata-kata jihad itu sebenarnya amat luas dibanding pemahaman sebagian orang atau pemahaman banyak orang lah. Kenapa? Coba kalian kalau dengar kata jihad apa yang terlintas? Perang. Padahal nggak begitu. Itu menunjukkan bahwa jihad ini banyak sekali disalahpahami karena orang memahami jihad itu hanya sebagai perang fisik. Memahaminya pokoknya kalau jihad itu artinya adalah perang fisik. Padahal kata beliau makna jihad itu sebenarnya sangat luas. Maknanya apa? Ta'ani badlul juhdi ayyan kana. Jadi jihad itu dari asal kata jahada. Artinya adalah bekerja keras. Maka setiap upaya kerja keras fi sabili ihqaqil haqqi wa ri'ayatihi ibtigha'a mardadillahi azza wa jalla. Maka setiap upaya kerja keras menjalankan kebenaran diniati karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut jihad. Paham ya? Maknanya sangat luas sekali. Pokoknya kamu kerja keras, melakukan kebenaran, niatnya karena Allah, itu sudah disebut jihad. Maka kalau dari definisi ini, makna jihad itu sebetulnya sangat-sangat luas sekali. Contohnya apa di sini? Wala syakka anna infaqul mali wal waqti wa nashril ma'arifi was saqafati allati tusahimu fit tafsiri bihaqqil Islam wa sabri ala alwani syada'idi wal adha fi sabili dzalika min ahammi anwa'i hadzal juhdi. Maka
Ketika kamu menginfakkan harta, mengeluarkan harta, untuk apapun, mengeluarkan harta untuk anak, biar sekolah, biar pinter, itu jihad. Sebagai orang tua memberi makan kepada anak, istri, itu jihad. Kepada teman, kepada tetangga, bersedekah kepada siapapun, itu jihad. Wal waktu juga demikian. Membantu orang, mengalokasikan waktu kita untuk membantu orang, itu juga jihad. Wa nasyril ma'arif wa saqafat, menebarkan pengetahuan, jadi guru, ngajar, atau jadi penyuluh, atau jadi penceramah, atau apapun, menebarkan pengetahuan, ilmu kepada masyarakat, itu juga jihad. Wasabri ala alwani syada'id, sabar ketika banyak tantangan dalam pekerjaan ataupun hal-hal yang menyakitkan, itu juga jihad. Ya. Apapun yang pokoknya definisinya sangat luas. Apapun yang disebut jihad itu artinya kerja keras, maka kerja keras mewujudkan kebaikan. Diniati karena Allah, itu namanya jihad. Apapun itu. Ya. Selama itu kebaikan, niatnya karena Allah, dilakukan dengan kerja keras, itu disebut jihad. Dan alladzi yudhafi al ashabi sifatul mujahidina fi sabilillah, fi sabili. Dan orang-orang begitu layak disebut sebagai mujahidin. Ya, jadi mujahidin itu bukan yang angkat senjata bunuh orang, salah kaprah. Mujahidin itu ya orang bekerja mencari nafkah, itu mujahidin sebutan. Orang bekerja keras mencari ilmu, namanya mujahidin. Ya. Atau menjaga alam, nanam pohon di hutan yang sudah gundul, ditanam kembali, itu layak disebut sebagai mujahidin. Kalau yang teroris itu nggak layak disebut mujahidin. Ya. Mujahilin, nama. Jahil, orang jahil. Orang jahil itu orang bodoh, karena nggak punya ilmu. Ya. Kalau orang teroris itu sebutannya apa yang pas? Mujahilin. Mujahilin bukan bahasa Arab yang benar, tapi jahil, ya, orang bodoh. Kalau yang mujahidin itu ya gojek, cari duit buat istri anaknya, itu mujahidin. Orang bekerja TNI, polisi, jaga keamanan masyarakat, itu namanya mujahidin. Bukan seperti sekarang dibolak-balik. Kalau pemerintah sebutnya tauhid, itu kebalik. Yang jihad itu yang pemerintah itu berjihad. Kalau amanah, ya, jaga keamanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kalau koruptor itu bukan jihad, itu jahat. Ya. Beda tipis antara jihad dengan jahat, antara mujahidin dengan mujahilin. Wa minal ma'lum annal jihad al-qitali lam yakun masyru'an qabla hijrati Rasulillah ilal Madinah. Jadi jihad yang bentuknya perang itu hanya bagian kecil daripada syariat jihad. Jadi perang itu hanya bagian kecil daripada jihad. Karena makna jihad itu sebenarnya sangat luas tadi itu. Dan perang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah selama beliau menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun di Mekah, Nabi tidak pernah perang. Ya. Nah, sekarang Nabi itu dakwah berapa tahun? Menjadi Nabi berapa tahun? Hanya 23 tahun. Nabi itu usianya wafat di usia berapa? 63. Diutus menjadi Nabi umur 40. Berarti beliau itu menjalani kehidupan sebagai Nabi itu hanya 23 tahun. Dan separuh lebih alias 13 tahun kehidupannya Nabi itu dihabiskan di Mekah. Dan selama di Mekah, Nabi itu nggak pernah ada catatan perang. Tuh. Padahal faqad taqarrarat kalimatul jihad wa da'wati ilaihi fi suwaril makkiyah. Padahal waktu itu ayat-ayat tentang jihad itu sudah turun. Tapi Nabi nggak pernah berperang. Itu menunjukkan makna jihad itu
bukan hanya perang. Contohnya apa? Ayat apa? Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiro. Surat Al-Furqan ayat 52. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Berjihadlah kalian dengan jihad yang besar. Udah ada perintahnya di Al-Quran, perintah jihad. Tapi Nabi gak berperang. Itu menunjukkan bahwa jihad itu bukan hanya perang. Dalam ayat An-Nahl, surat An-Nahl, ayat 110, itu juga ada perintah jihad. Ada kalimat yang menerangkan tentang jihad. Yaitu, summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wasabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Itu juga tentang jihad. Jadi maksudnya gimana? Di Mekah itu, selama Nabi di Mekah, ayat-ayat jihad itu sudah turun. Tapi Nabi nggak pernah perang sama sekali. Itu menunjukkan bahwa jihad itu maknanya tidak hanya perang. Inna minal wadih anna kalimat al-jihad haitsuma waradat minas suwaril makkiyah innama ta'ni ma'adal qital min badlil juhdi bi anwa'ihi al-mukhtalifah ala kalimatillah ay li iblaghi risalatillah ilan nas. Jadi jihadnya Nabi di Mekah itu apa? Iblaghur risalah, menyampaikan risalah dakwah. Ya, jadi dakwah itu juga jihad. Jihad yang utama bahkan waktu itu yang diamalkan oleh Nabi adalah dakwah. Sanian, oke, sekarang itu udah clear ya, bahwa makna jihad itu sebenarnya sangat luas. Apapun kerja keras dilakukan, kerja keras untuk kebenaran, niatnya karena Allah, itu disebut jihad. Dan jihad itu bukan hanya perang. Buktinya apa? Ayat-ayat jihad di Mekah sudah turun, tapi Nabi nggak pernah perang. Tetap Nabi di situ berdakwah. Berarti dakwahnya Nabi itulah jihad. Yang kedua, kapan sebetulnya jihad perang itu disyariatkan? Minal muttafaqi alaih annama syuri'atul jihad al-qitali innama tamat ba'dal hijrati wa istiqrari Rasulillahi fil Madinatil Munawwarah. Nabi itu pertama kali melaksanakan jihad dalam bentuk perang itu setelah hijrah ke Madinah. Tujuannya apa? Walakin mahyal ghayah. Tujuannya apa perang? 13 tahun di Mekah nggak pernah perang. Terus kemudian kok tiba-tiba di Madinah kok Nabi perang? Kenapa? Perlu diketahui bahwa tujuan hidupnya manusia itu adalah untuk apa? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yaitu untuk ibadah, taklif. Syaratnya orang ditaklif, artinya orang itu harus melakukan ibadah, menjadi orang yang mukallaf, wajib melaksanakan ajaran Islam itu ketika terpenuhi 3 syarat. Ya. Pertama, jadi gini, orang itu wajib, misalnya wajib melaksanakan sholat, wajib beriman, itu kenapa? Karena karena yang ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-i'lam. Dia harus ngerti. Jadi misalnya kayak kita ini wajib beriman nggak? Nggak kalau nggak beriman, nggak berdosa. Karena tidak tersampaikan dakwah kepada mereka. Beda sama kita udah ngerti. Dakwah sudah sampai kepada kita, maka kita harus beriman. Satu. Yang kedua, at-tamakkun minal qiyam bil matlub, mampu melaksanakan. Nah, maka dari itu, misalnya ada orang tidak mampu. Tidak mampu itu misalnya gimana? Orang gila misalnya. Mampu nggak mencerna bahwa iman itu wajib? Nggak mampu. Maka dari itu,
kita yang waras mampu melaksanakan, wajib hukumnya. Harus terpenuhi kemampuan melaksanakan ini. Yang ketiga, al-khiyar at-tam, punya pilihan, menentukan. Tidak boleh atas dasar paksaan. Jadi beriman, beribadah itu nggak boleh dipaksa. Ya. Atas dasar pilihan. Makanya di sini la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau iman ya silahkan, nggak mau iman ya silahkan. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Nah, 3 syarat itu harus terpenuhi. Maka orang yang tidak terpenuhi baginya 3 syarat tadi, nggak wajib, artinya nggak mukallaf. Tidak diwajibkan untuk beribadah ataupun beriman. Orang yang lupa, orang yang tidak waras, itu nggak wajib beribadah. Begitu juga orang yang dipaksa. Ataupun nggak harus iman. Kekafiran, seandainya itu dilakukan karena paksaan, itu tidak jatuh kafir. Misalnya, diancam mau disembelih kalau nggak nyembah Yesus, misalnya. Terus kemudian nyembah Yesus, itu statusnya adalah orang yang terpaksa. Tidak karena pilihan, itu nggak disebut kafir. Nah, sekarang karena Islam mensyaratkan 3 syarat tadi itu, maka tidak mungkin yang disebut jihad itu tujuannya memaksa orang untuk beriman. Orang yang imannya karena terpaksa itu menjadi tidak sah. Jadi ada ISIS misalnya, maksa orang harus iman. Ditodong pakai senjata, kamu harus asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malah imannya nggak sah. Karena dalam keadaan terpaksa. Dan Islam nggak memperbolehkan cara-cara seperti itu. Karena itu tujuan perang dalam Islam bukan itu. Nah, muhimmatud du'at ilallah rusulan kanu au hukama au ulama mahsyuratun fi an yuballighun nasa awamirallahi wa ahkamihi. Tugasnya para dai, baik itu nabi, rasul, ulama, itu sebatas menyampaikan. Karena ya sebatas menyampaikan, bukan memaksa. Bukan memaksa. Karena untuk sah beriman itu nggak boleh dipaksa. Malah. Jadi nggak mungkin jihad itu disyariatkan untuk memaksa orang agar beriman. Karena Islam sendiri mensyaratkan harus adanya ikhtiar, hurriyatul ikhtiar, kebebasan untuk memilih. Seseorang harus memilih sendiri. Nggak boleh dipaksa. Nah lalu, kenapa kemudian jihad perang ini dilakukan setelah hijrah? Jawabannya adalah begini, menurut beliau. Kondisi di Mekah dan Madinah itu berbeda. Di Mekah itu tidak ada sesuatu yang dipertahankan pada saat itu. Berbeda dengan ketika di Madinah. Ketika di Madinah, itu kondisinya Nabi sudah punya negara atau belum? Ada negara nggak di Madinah? Ada, yaitu ya negara Madinah. Ketika di Mekah Nabi belum membentuk negara, nggak ada yang perlu dipertahankan, memang belum punya negara. Tapi ketika ke Madinah, di Madinah, Nabi itu sudah membentuk negara Madinah. Ya, makanya jihad perang waktu itu disyariatkan karena memang sudah ada negaranya. Waktu di Madinah, 3 syarat untuk menjadi suatu negara itu sudah terpenuhi. Al-ard wal ummah aw sya'ab wan nizam as-sultan. 3 syarat negara, 3 pilar utama negara itu apa saja? Ada tanahnya, al-ard. Kita kayak waktu Nabi di Madinah, ada nggak teritorialnya?
Wilayahnya ada nggak? Ada. Wilayah apa? Madinah. Wilayah Madinah itu teritorial Madinah itulah yang disebut teritorial. Yang kedua, rakyatnya ada nggak? Ada. Ada muhajirin, ada ansor. Yang ketiga, sistem undang-undang. Ada nggak waktu itu? Sistem undang-undangnya? Ada. Piagam Madinah. Maka ketika tiga unsur ini terpenuhi, wilayah teritorialnya ada, rakyatnya ada, sistem hukum undang-undangnya ada, maka ini sudah layak disebut negara. Dan negara ini harus dipertahankan. Maka disyariatkanlah pada saat pasca hijrah ke Madinah, disyariatkan jihad dalam artian jihad dalam bentuk perang. Seperti itu. Itu yang membedakan. Sama seperti kita di Indonesia. Indonesia ini sudah memenuhi nggak unsur negara? Sudah. Teritorialnya ada nggak? Ada. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu wilayah teritorial Indonesia. Rakyatnya ada tidak? Ada 280 juta rakyat Indonesia. Undang-undangnya ada atau tidak? Ada. Maka membela negara Indonesia inilah disebut jihad. Sama seperti ketika Nabi membela negara Madinah. Nah itu ya. Jadi jihad itu seperti itu. Ketika Nabi belum punya teritorial nggak ada. Nabi nggak pernah perang. Di Mekah Nabi nggak pernah perang karena nggak terpenuhi unsurnya. Tuh. Tapi ketika di Madinah, ketika tiga unsur negara ini sudah terpenuhi, maka membela negara itu keharusan. Hukumnya wajib. Dan bahkan tiga hal ini fakot kanan beliau menyebut min ahamil wajibat al-manuto bi'anakil muslimin. Bahkan yang disebut membela negara itu adalah termasuk kewajiban yang utama yang berada di pundaknya umat Islam mempertahankan tiga tadi itu. Tiga tadi itu. Makanya di pembukaan Undang-Undang 45 itu kalimatnya jelas. Membela tumpah darah Indonesia ya. Rakyatnya, wilayahnya, dan seterusnya. Idan, fal jihad al-qitali innama syuri'a difa'an an hadhil huquq at-thalathah. Jadi jihad perang itu disyariatkan untuk mempertahankan tiga unsur tadi. Ya, paham ya sampai sini ya? Begitu. Gitu. Jadi ketika di Mekah belum ada tiga hal tadi, nggak ada kewajiban jihad perang. Jihadnya hanya dakwah. Barulah pada saat di Madinah, karena memang sudah ada hal-hal yang harus dipertahankan, disyariatkanlah jihad perang tadi. Dalilnya apa? Nah, kadang-kadang suka tanya dalil. Dalilnya setidaknya ada 5 dasar. Yang pertama dari Al-Quran. Dalil paling utama di Al-Quran. Al-Quran mengatakan bagaimana? Al-Baqarah 190 di Al-Quran dinyatakan waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Kalau kita memerangi orang, itu perintahnya Al-Quran itu yang diperangi itu siapa? Orang yang memerangi kita. Artinya apa? Tujuannya apa? Mempertahankan diri, membela diri. Bukan memulai. Orang nggak punya masalah apa-apa, tiba-tiba dibunuh. Ya salah, itu bukan jihad. Jihad itu adalah ketika musuh menyerang kita, maka kan kalimat Al-Quran jelas. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Mereka yang memerangi kalian, itulah yang diperangi. Sekarang kita punya tetangga, negara-negara tetangga ini. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, macam-macam. Tetangga kita ini siapa aja? Negara tetangga kita. Malaysia, muslim. Apa lagi? Timor Leste, Papua Nugini, Singapura,
Islam apa non-Muslim, negara Singapura, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, bukan Muslim. Tapi apakah boleh tiba-tiba kita nyerang mereka? Nggak boleh. Kecuali kalau kayak dulu Belanda merangi kita, maka wajib hukumnya kita memerangi. Nah, ya itu gampang lah. Ya. Yang pasti Al-Quran mengatakan perintah perang itu untuk kepada orang yang memerangi kita. Dan di ayat lain juga begitu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak memusuhi kita karena agama, tidak mengeluarkan kita dari tanah air, maka kita berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang non-muslim. Kepada orang yang tidak menyerang, ya kita harus berbuat baik. Atau dalam ayat yang lain, wa inna hadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik meminta perlindungan kepada orang Islam, maka harus dilindungi sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dakwah, mendengarkan Islam. Kullu hadhil ayat nazalat ba'da sulhil Hudaybiyah. Ayat-ayat di atas tadi itu semuanya turun pada pasca sulh Hudaybiyah. Bal fi awakhiri hayati Rasulillah. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah. Dengan kata lain apa? Ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang tidak dinasakh. Kalau ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan yang kadang-kadang disebut dengan keliru juga disebut sebagai ayat pedang, itu dinasakh oleh ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat inilah yang turun terakhir. Kalian sudah tahu lah ya, di Al-Quran itu ulumul Quran itu ada nasakh dan mansukh. Ya. Ada ayat yang dinasakh. Yang menasakh itu siapa? Ayat yang turun setelahnya. Nah, ayat ini itu turun di akhir hidupnya Rasulullah. Artinya yang harus dipegang adalah ayat-ayat yang yang terakhir, yang tidak dinasakh. Nah, ayat-ayat inilah yang terakhir. Turun di akhir-akhir kehidupannya Rasulullah. Yang kedua, dasar pertama dari Al-Quran, bahwa jihad itu bukan untuk nyerang orang, tapi untuk membela diri. Yang kedua, dasarnya adalah dari hadis Nabi. Sahabat menceritakan bahwa suatu saat sahabat berperang dengan Rasulullah. Kemudian ada perempuan yang terbunuh. Nabi kemudian tanya, loh, kenapa ini perempuan kok dibunuh? Dasarnya apa? Bunuh perempuan ini dasarnya apa? Oh, ada mayatnya perempuan ini. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang mimpin kelompok ini? Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah bilang, sampaikan kepada Khalid bin Walid bahwa Rasulullah memerintahkan kepada Anda, kepada komandan perang, agar tidak atau jangan membunuh perempuan. Jadi apa artinya? Yang diperang itu bukan karena orangnya kafir. Diperang itu bukan karena kekafirannya. Yang yang perempuan yang mati ini kan sebenarnya orang kafir. Tapi Nabi menegur Khalid bin Walid, meskipun dia kafir, karena dia perempuan nggak terlibat dalam peperangan, nggak boleh diserang. Gitu. Dalam hadis lain, Nabi mengatakan, intoliqu bismillah, wala taqtulu syaikhan. Nabi berpesan, ketika perang, meskipun perang itu dengan orang kafir, jangan membunuh orang tua. Syaikhan, orang tua, syaikhan fanian, orang tua yang sudah lemah, nggak boleh dibunuh. Walatiflan soghiron, anak kecil juga tidak boleh dibunuh. Walam ro'atan, dan juga perempuan tidak boleh dibunuh. Walataglu, pesannya Nabi adalah jangan berlebih-lebihan. Wa min dzalika, hadis lagi, ausobi Abu Bakrin, Usama. Pesannya Abu Bakar kepada Usama. Usama waktu itu adalah pimpinan perang ketika umat Islam perang di mana? Di Yarmuk.
perang Mu'tah. Sekarang masuk Jordania. Itu pesannya adalah begini, la takhunu wala taqdaru wala taqlu wala tumatsilu. Jangan berlebih-lebihan, jangan sampai ada yang memutilasi, jangan melakukan kekejaman, wala taqtulu tiflan, jangan membunuh anak-anak, wala syekhon kabiran, orang tua, wala mro'atan. Wa idza marartum biqaumin. Jadi orang-orang yang tidak, intinya orang-orang yang tidak terlibat perang nggak boleh diserang. Wa idza marartum biqaumin qad faraghu anfusahum fis swami'i ay lil ibadati fad'uhum. Kalau kalian melihat di negara kafir itu ada orang-orang yang berlindung di tempat ibadahnya, maka tinggalkan mereka. Jangan diganggu. Dan ini adalah hadis. Semuanya adalah hadis. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa dalam peperangan sekalipun, yang pertama tadi sudah jelas bahwa jihad itu maknanya sangat luas, bukan hanya perang. Perang itu dilakukan karena darurat, yaitu untuk membela diri. Bahkan dalam keadaan membela diri ketika peperangan, ada aturannya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Nggak boleh sampai melakukan mutilasi dan seterusnya lah, kekejaman-kekejaman seperti itu. Tidak boleh membunuh orang tua yang retak, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan. Bahkan kalau ada orang itu berlindung mencari keselamatan di tempat ibadah mereka, di kuil, di kelenteng, di gereja, nggak boleh diganggu. Ini ajaran Islam. Jadi orang diperangi itu bukan karena kekafirannya. Kalau karena kekafirannya, ya orang perempuan, orang tua, anak kecil tadi itu udah kafir dibunuh semua. Tapi bukan itu tujuan Islam. Bukan untuk membunuh orang. Hanya sebatas membela diri. Karena itu orang tua yang bukan ancaman, anak kecil bukan ancaman, nggak boleh ikut-ikutan diserang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kondisi orang yang ngaku-ngaku jihad itu bertolak belakang dengan ajaran Islam ini. Sekarang banyak orang ngakunya sedang berjihad, tetapi kemudian apa? Bunuhi orang sembarangan. Bahkan nggak hanya gereja. Orang di sini jelas, orang berlindung, musuh berlindung di tempat ibadahnya, nggak boleh diserang. Sekarang nggak ada masalah apa-apa, ngebomi gereja. Bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam sama sekali. Bahkan sekarang bukan hanya gereja, masjid pun dibom. Meskipun Islam dianggap kafir karena bukan kelompoknya. Dan sudah terjadi berulang-ulang yang begini. Di Solo pernah, di Cirebon pernah, orang lagi sholat Jumat, baru mau selesai khutbah, mulai sholat, dari soft pertama melakukan, soft pertama atau kedua ya, itu ngebom di dalam masjid. Di Syria berulang-ulang bom seperti itu. Di Jakarta beberapa kali yang seperti itu. Jakarta ada orang sholat di Kebayoran Baru di sini, di dekatnya Mabes Polri ada masjid di Palatehan gitu. Di sholat Isya selesai ngeluarin pisau, yang sebelah kanan lehernya ditusuk, sebelah kiri leher kebak. Dan itu bilang itu jihad. Sama sekali itu bukan jihad. Itu dosa besar. Jihad sama sekali bukan itu. Nah ini ya, banyak orang yang ngaku-ngaku mengajarkan Islam, tapi sebenarnya mereka yang mencoreng nama baik Islam sendiri. Kalau kalian lihat di Pakistan, di Irak, di Afghanistan itu lebih banyak lagi. Mungkin hampir setiap Jumat ya, ada aja masjid dibom. Masalahnya macam-macam. Di Irak
Jumat ini masjidnya Syiah dibom, Jumat depan masjidnya Sunni dibom, balas dendam. Terus saja begitu. Di Pakistan ada orang lagi Maulid Nabi dibom. Dan terus-terusan ya. Sehingga mereka lah sebetulnya yang membuat wajah Islam ini menjadi tercemar. Mengatasnamakan Islam. Karena kesalahan mereka. Atau ya di Indonesia ini juga banyak. Di Jakarta ini yang nggak harus ngebom. Memalukan, mencemarkan nama baik Islam ini kan nggak hanya ngebom. Orang ceramah, orang dengar pengajian ini kan pengen hidupnya lebih baik. Pengajian itu harus membawa kesejukan, kedamaian. Lah ada orang ceramah, ini di Jakarta ya, Jakarta. Orang ceramah di mimbar sambil bawa pedang. Ada nggak? Ada yang itu. Bahar Smith ceramah bawa pedang. Buat apa? Malu-maluin Islam. Memalukan sekali. Membuat nama Islam itu menjadi rendah. Merendahkan Islam sebenarnya. Seakan-akan Islam ini agama abad keberapa yang senang-senangnya perang-perang kayak gitu. Membuat Islam itu menjadi malu. Kita sebagai orang Muslim juga malu lihat kayak gitu. Seperti itu. Nah, pemahaman tentang jihad juga begitu. Lihat ISIS beberapa tahun yang lalu. Suka sekali nyembelih orang, kemudian divideokan, disebar kemana-mana. Bahkan melakukan mutilasi. Saya lihat video-videonya ISIS di Suriah itu, memutilasi, bahkan ada yang perilakunya seperti zamannya orang jahiliyah dulu yang memakan hatinya Hamzah, Said Hamzah. Itu ada orang ISIS yang kayak gitu. Gak usah jauh-jauh ke Suriah, Poso kan beberapa tahun yang lalu begitu. Orang pekebun, petani disembelih, gak jelas. Salah mereka apa gak jelas. Katanya itu jihad. Padahal yang dibunuh itu Muslim. Salisan. Yang ketiga, dasar Al-Qur'annya udah ada, dasar hadisnya sudah ada. Yang ketiga, an-nahjut tatbiqil ladzi salakahu Rasulullah fi ghazwati. Yang ketiga, dalil ketiga bahwa jihad itu bukan untuk menyerang, tetapi untuk membela diri, adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Lam yu'sir anhu sallallahu alaihi wasallam annahu ittajaha fi ayyin min ghazawatihi illa man bada'ul muslimina bil qitali awil kaidi wal ghadari. Tidak pernah dalam sejarahnya Rasulullah itu melakukan peperangan kecuali orang muslim diserang duluan. Atau musuh melakukan pengkhianatan. Jadi sekarang perang pertama dalam Islam itu perang apa? Perang Badar. Badar al-Ula. Ya. Itu kenapa terjadi perang? Karena memang orang musyrik dari Mekah mendahului mengirim pasukan ke Madinah untuk memerangi Nabi. Maka Nabi dengan para sahabat yang waktu itu sebenarnya nggak niat perang, nggak persiapan untuk perang, terpaksa harus melayani. Karena musuh sudah datang, ya Nabi perang. Membela diri. Atau dalam kasus yang lain, jadi Nabi nggak pernah memulai peperangan. Mesti musuhlah yang memulai peperangan. Atau kalau tidak memulai peperangan, itu ada pengkhianatan. Contohnya apa? Orang Yahudi di Madinah sudah terikat perjanjian dalam piagam Madinah, kok mereka ternyata bersekongkol dengan musuh untuk menyerang Madinah, itu namanya berkhianat. Maka orang-orang Yahudi ini diusir dari Madinah. Selalu kasusnya Nabi itu, perangnya Nabi itu begitu. Itu pun menurut para sejarawan, kalian harus ingat-ingat ini, sejarawan itu ada yang menghitung usia atau masa kenabiannya Rasulullah itu 23 tahun. 23 tahun itu dihitung hari itu adalah 8.000 hari. 23 tahun berapa hari? 8.000 hari. 8.000 hari itu dihitung jumlah
perangnya Nabi beserta dengan persiapannya itu ternyata hanya 80 hari. Artinya perang itu hanya 1% bagian kecil dari kehidupannya Nabi. Jadi berapa persen perang itu? 1% dari kehidupannya Nabi. Kecil sekali. Nah, salahnya orang radikal, orang teroris ini, mereka hanya melihat yang 1%, itu pun keliru. Yang 99% tentang akhlaknya Nabi, tentang cara dakwahnya Nabi, nggak diikuti, nggak dipelajari. Memahami Islamnya bukan hanya sepotong, seuprit. 90 dari 100%, mereka hanya ngambil 1%. Itu pun salah. Itu dasar yang ketiga. Dari Al-Quran, dari hadis, dari prakteknya Nabi. Yang keempat, mayoritas ulama bersepakat bahwa karena dalilnya seperti di atas tadi itu, bahwa perang dalam Islam itu himayatan lil huquq dar'an li akhtaril hirabah. Perang dalam Islam itu karena musuh memulai peperangan. Yang kelima, waqi'ul futuhat al-islamiyah allati tasallalat khilalat tarikh. Yang kelima adalah bukti sejarah. Penaklukan-penaklukan dalam Islam. Ini kadang-kadang orang-orang yang tidak ngerti Islam mengatakan bahwa Islam itu adalah agama pedang. Agama yang disebarkan dengan pedang. Padahal fakta sejarahnya tidak begitu. Kenapa? Islam itu dalam penaklukan-penaklukannya lam takun fi ahdin ma irghaman linnasi 'alal Islam aw hakkan li ayyin minal huquq al-insaniyah. Tidak pernah dalam sejarah tercatat, tidak pernah ada orang Islam perang kemudian memaksa orang yang diperangi untuk masuk Islam. Nggak ada sejarah. Misalnya Umawi perang di zaman Umayyah, Islam itu berkuasa di Damaskus, atau di zaman Abbasiyah Islam berkuasa di Irak, ya, di Mesir. Tapi apakah pernah ada catatan sejarahnya? Baik di masa Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Safawiyah, ataupun sampai Utsmani. Ada nggak cerita bahwa orang atau penguasa Muslim memaksa rakyatnya untuk masuk Islam? Nggak ada sejarah. Semuanya adalah fi saddi li khatari hirabatin waqi'atin fi'lan au mutawaqqi'atan takhbitan. Semuanya murni karena melawan atau menghalau serangan musuh. Contoh di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa terjadi perang salib? Ya karena memang orang Katolik waktu itu memulai perang kepada Islam setelah dikobarkan oleh yang namanya Paus Urbanus. Ya. Hanya membela diri saja. Atau kalau tidak begitu, ya tadi musuh sudah jelas-jelas mau melakukan serangan. Dalam kondisi seperti itulah peperangan itu dilakukan. Sama kira-kira sama seperti sekarang. Kenapa Rusia memerangi Ukraina? Bisa dibenarkan nggak Rusia memerangi Ukraina? Dalam perspektif Rusia bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Ukraina itu ketika pecah dengan Uni Soviet, ketika Uni Soviet itu pecah, Ukraina memisahkan diri, itu ada perjanjian bahwa bekas Uni Soviet tidak boleh bergabung dengan NATO. Dan waktu itu Uni Soviet namanya punya Pakta Warsawa itu sudah dibubarkan. Sementara Barat itu NATO masih tetap ada sampai sekarang. Nah, maka ketika Ukraina mencoba bergabung dengan NATO, itu Ukraina melakukan pengkhianatan dan mengancam membuat ancaman yang sangat dekat dengan wilayah Rusia karena Rusia Ukraina berbatasan. Maka Rusia menyerang Ukraina dalam rangka mencegah serangan NATO kepada Rusia. Seperti itu kira-kira di analogi di masa sekarang. Dalam sejarah Islam juga begitu.
Makanya Imam Ghazali dalam kitab mengatakan inna rum idza lam tughza ghazat. Romawi pada saat itu, seandainya waktu itu Romawi tidak diperangi, ya pasti akan memerangi apa namanya negara Islam waktu itu. Ya, eranya dulu kan sama ketika Perang Dunia. Perang Dunia terjadi itu nggak ada negara yang punya pilihan. Kalau nggak menyerang ya mesti diperangi. Dulu kan harus gabung. Mau gabung koalisinya Jerman, Belanda, Inggris, atau Prancis. Dulu harus gabung begitu untuk mendapatkan perlindungan. Nggak ada pilihan. Karena kalau tidak begitu, ya semua negara waktu itu dijajah. Nah, seperti itu. Lalu kemudian, amma min haitsu halin nas alladzina dakhalu fi hadhiratil islami fil bilad allati tamma fathuha fa inna tarikh la yashhadu bi anna ayy nasraniyin lam yaftatin atau an nasraniyatihim. Tapi dalam kondisi masyarakat biasa, dalam sejarah itu merupakan satu fakta bahwa tidak ada satupun orang Nasrani yang diganggu karena dia Nasrani. Kalau misalnya Romawi diperangi, ya karena Romawi waktu itu menyerang Islam. Maka Romawi diperangi. Tapi bukan karena kekristenan mereka. Atau ada orang Yahudi diperangi bukan karena Yahudinya, tapi karena pengkhianatan mereka pada saat itu. Buktinya apa? Sampai sekarang, atau buktinya pada saat itu, orang-orang Yahudi di Andalusia, di Spanyol, ketika Spanyol berada di bawah dinasti Umayyah, orang Yahudi itu hidup bebas, menikmati kebebasan yang luar biasa. Atau kalau lihat zaman sekarang, Mesir itu sudah ditaklukkan sejak zamannya Umar bin Khattab. Tapi di Mesir itu masih ada nggak orang Kristen? Masih banyak. Palestina ditaklukkan oleh pasukan Islam di eranya siapa? Di eranya Umar. Gereja di Bethlehem masih ada nggak? Masih. Di Indonesia. Indonesia ini mayoritas Muslim. Sudah berapa tahun? 700 tahun. 7 abad. Dari eranya Wali Songo sampai sekarang tuh 7 abad. Sampai era kita sekarang. Borobudur masih ada nggak? Masih ada. Itu menunjukkan bahwa orang non-Muslim itu tidak akan diperangi hanya karena dia non-Muslim. Kalau diperangi ya karena memang ada masalah. Tapi selama orang non-Muslim tidak ada masalah, ya dilindungi sampai sekarang. Seandainya Islam itu kayak ISIS, ya udah habis semua itu gereja-gereja itu dari dulu. Makanya Islam itu bukan ISIS dan ISIS itu bukan Islam. ISIS nggak mencontoh Islam sama sekali. Padahal Islam kita ini sudah ngelewatin 1400 tahun. Di Afghanistan itu ada patung Buddha yang sangat besar dan sangat tua di wilayah Bamiyan di Afghanistan. Zamannya Umawi nggak diapa-apakan, zamannya Abbasiyah tidak diapa-apakan, sampai zamannya Turki Utsmani 1400 tahun nggak diapa-apakan. Tapi di zaman Taliban patungnya dibom. Itu menunjukkan bahwa perilaku seperti itu bukan perilakunya orang Islam. Ya. Karena kalau seandainya itu diajarkan oleh Islam, zamannya Umar itu sudah dilakukan. Kalau cuma ngerobohin gereja zaman itu gampang banget. Tapi kan nggak dilakukan. Makanya teroris-teroris ngebomi gereja itu ya bukan ajaran Islam. Betul. Kalau itu ajaran Islam pasti sudah dilakukan dulu oleh para khalifah zaman dulu, oleh raja-raja Muslim pada masa itu. Ya, gitu ya. Nah, ini sejarah. Lalu kemudian, bahkan saya di Damaskus
Damaskus ini ibu kotanya Umayyah. Nanti kalau kalian punya kesempatan suatu saat ke Damaskus, di sekitaran Masjid Umawi, pusat kerajaannya Bani Umayyah pada masa itu. Sampai sekarang sekitaran masjid itu komunitas Kristen dan Yahudi. Makanya kamu kalau ke Umawi, ke Masjid Umayyah nanti suatu saat bisa ke Damaskus, belanja di sekitar Masjid Umawi itu, tokonya itu namanya George Fatus. Pokoknya nama-nama orang Kristen. Dia memang orang-orang Kristen. Dari zamannya Muawiyah sampai zaman sekarang, orang Kristen itu nggak pernah diutak-atik, nggak pernah diganggu, nggak pernah diusir. Gerejanya juga masih ada, berdiri. Gereja apa namanya? Santa Thomas Baptuma di wilayah namanya Gate of Thomas. Andai ajaran Islam itu seperti yang dicontohkan oleh teroris, udah habis semua dari dulu. Tapi sampai sekarang masih kokoh. Kira-kira lebih Islam mana Umar dan ISIS? Pasti lebih Islam Umar. Umar ini sahabat, dijamin masuk surga. Kalau ISIS kan siapa? ISIS ini orang yang membuat ajaran-ajaran sendiri, karangan-karangan sendiri mengatasnamakan Islam. Nggak ada yang nyontohin. ISIS ini nyontoh siapa? Nggak nyontoh Nabi, tidak nyontoh sahabat. Nggak pernah ada contoh. Nah, bukti bahwa orang Islam dulu memperlakukan orang non-Muslim itu dengan sangat baik adalah ketika terjadi perang salib. Waktu terjadi perang salib, orang-orang Kristen yang ada di Romawi, Romawi Timur itu Turki, Syria itu dulu Romawi, Lebanon itu dulu Romawi Timur. Ketika terjadi perang salib, orang Kristen ini dulu menawarkan, wahai orang-orang Kristen di Romawi Timur, apakah mau gabung dengan pasukan salibnya Kristen atau mau gabung dengan pasukan Muslim? Dan dalam sejarah itu tercatat bahwa orang-orang Kristen ini lebih memilih bergabung dengan pasukan Muslim, membela tanah airnya. Itu bukti bahwa muamalahnya atau perlakuan pemerintahan Muslim kepada orang-orang Muslim itu baik. Buktinya orang-orang non-Muslimnya mau bergabung dengan barisan pasukan Muslim, bukan dengan orang yang seagama, karena mereka musuh tanah air. Ya kira-kira sama dengan di Indonesia. Di Indonesia ini kalau ada penjajah apapun agamanya mesti dilawan. Orang menyerang. Saya dulu di wilayah-wilayah non-Muslim juga ikut berperang melawan Belanda meskipun agamanya sama dengan mereka. Misalnya sama-sama Kristen. Penjajahnya Indonesia kan Kristen agamanya. Belanda bawa ajaran Kristen Protestan. Kalau Portugis dulu membawa ajaran Kristen Katolik. Ya. Jadi harus adil juga. Dulu zaman perang Indonesia, terorisnya Kristen semua. Di Indonesia ini penjajahnya Kristen semua. Belanda Kristen, Inggris Kristen, Portugis juga Kristen. Jadi orang apa namanya, bukan karena agamanya. Selama perilakunya menjajah ya harus diperangi. Turo, laukanat muamalatul muslimin lihaulain nasara fi biladi Syam tatadammanu ba'dul zulmi awil intifadi li huquqihim al-islamiyah afakanu yaqifuna bi ta'iyatin minhum ma'a bani qawmi. Sudah jelas. Kalau pemerintahan muslimnya memperlakukan non-muslim buruk, sudah pasti ketika musuh datang, non-muslim berpihak kepada yang seagama, bukan kepada negara. Tetapi ternyata dulu di Romawi Timur, orang-orang Kristennya justru bergabung dengan pasukan muslim. Kita dulu di sini juga begitu ya. Orang-orang di Papua meskipun Kristen, sama-sama Kristen dengan Belandanya, tapi tetap perang melawan Belanda. Orang-orang NTT meskipun dulu Portugis Katolik ya tetap perang melawan Katolik. Lebih membela tanah airnya. Terakhir, Asyura al-Muzaif al-Yawmanil Mas'uli anha. Gambaran yang buruk tentang Islam, tentang jihad itu sebenarnya tanggung jawab siapa?
Menurut beliau, annalladzi yajri bismi, yang harus paling bertanggung jawab adalah annalladzi yajri bismil jihad huna wa hunaka munaqidun li ma'nal jihad alladzi arafnahu. Sekarang, yang orang-orang sebut sebagai jihad di sana sini itu sebenarnya bertentangan dengan makna jihad yang sebenarnya. Dan kemudian itu dinisbatkan kepada Islam. Orang, tadilah saya sampaikan di awal. Sekarang ini jihad identik dengan keburukan, hal yang negatif. Kalau nyebut teroris, nyebutnya apa? Mujahidin. Kalau kalau melakukan ngebom bunuh diri, ngebomi masjid, ngebom gereja, katanya itu sebutannya apa? Jihad. Kalau ada kelompok teror, sebutannya mujahidin. Ini yang keliru. Ini keliru bahwa itu sebenarnya adalah gambaran yang keliru tentang jihad. Bukan itu. Maka orang-orang itulah yang harusnya paling bertanggung jawab, karena mereka lah orang-orang yang mengatasnamakan kejahatannya dengan atas nama Islam. Ulaikal ladzina yulihuna ala tasniyati hadan nahjil batili al muzayyafi bil usuliyah. Bahkan mereka inilah orang-orang yang kadang-kadang mengglorifikasi jihad secara berlebihan, menyebutnya sebagai bagian daripada persoalan usuliyah. Padahal jihad ini sebenarnya masalah furu. Contohnya siapa? Abdullah Azzam. Kalau kalian pernah tahu nama Abdullah Azzam. Abdullah Azzam ini termasuk perintisnya Al-Qaeda. Perintisnya Al-Qaeda. Al-Qaeda ini kemudian melahirkan ISIS. Dia menulis kitab. Judulnya adalah Al-Jihad min Ahammi Furudil A'yan. Jihad itu termasuk fardu ain yang paling penting. Jadi keliru. Jadi dia sampai mengatakan begini, selama masih ada tanah Islam yang dikuasai oleh orang kafir, seperti di Indonesia ini dianggap dikuasai orang kafir, pemerintahan kafir, maka tidak yang menjadi fardu ain prioritas itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tetapi jihad. Tapi jihadnya keliru. Atau yang lain lagi, seperti orang HTI. Orang HTI itu kalau kalian baca buletin HTI, baca tulisan-tulisannya orang HTI, majalah atau ceramah orang HTI itu mengatakan bahwa khilafah itu adalah min ahammi furudil a'yan, termasuk fardu ain yang paling utama. Itu tadi istilahnya belakang. Kalau orang HTI itu menyebutnya tajul furud, mahkotanya kewajiban. Kewajiban sholat, zakat, puasa, haji itu bisa kalah sama kewajibannya mendirikan khilafah. Padahal dalam Islam itu yang namanya politik itu persoalan furu. Persoalan furu'iyah, bukan termasuk rukun Islam, bukan termasuk fardu ain. Tapi orang-orang ini, orang Al-Qaeda, orang ISIS, orang HTI ini salah ketika memasukkan masalah yang sebenarnya masalah furu ke dalam permasalahan usul. Seperti itu. Padahal yang namanya khilafah ini apa? Dasar kewajibannya nggak ada, dalilnya baik di Al-Quran maupun hadis nggak ada. Maksimal yang mereka kutip hadis khilafah ala manhaj nubuwah. Padahal hadis khilafah ala manhaj nubuwah itu hadis dhaif. Dan khilafah ala manhaj nubuwah itu redaksi hadisnya bukan redaksi perintah sama sekali, nggak mengandung perintah. Hanya cerita Nabi, kalau hadis itu benar, tapi hadis itu dhaif. Hanya cerita bahwa nanti akan ada khilafah ala manhaj nubuwah. Hanya cerita, bukan perintah. Dan itu yang dimaksud dalam hadis itu adalah, kalau hadis itu benar, yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Sudah lewat masanya. Jadi ini ya seringkali
yang menurut beliau yang harus bertanggung jawab terhadap tercorengnya ajaran jihad, tercorengnya Islam. Ya mereka yang mengatasnamakan Islam ini. Mereka lah yang mestinya paling bertanggung jawab. Mereka mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan dalam kejahatan-kejahatan mereka. Seakan-akan Tuhan ikut terlibat dalam kejahatan mereka. Nyembelihin orang sembarangan, ngebom orang sembarangan. Kemudian dikatakan ini perintahnya Allah kok. Padahal Allah nggak pernah memerintahkan itu. Selain ya israr ajhazatil i'lam al-ghorbi. Selain itu juga adalah masalah perang media yang dilakukan oleh Barat. Jadi klop ini antara Barat dengan teroris itu sebenarnya mereka bekerja sama dalam meruntuhkan otoritas Islam. Ya. Makanya itu tantangannya memang dari internal dan juga dari eksternal. Padahal Nabi dalam penutup artikel ini beliau mengutip hadis, Nabi sendiri bersabda, "Man kharaja min ummati ala ummati yadribu birruha wa fajiruha la yatahasha mu'minuha wa la yakfi bi ahdiha falaysa minni." Siapapun yang membunuh sesama umatnya Nabi, dia tidak perhatikan mana orang yang baik, mana orang yang jahat, atau yang ngebom masjid atau ngebom tempat-tempat umum, kata Nabi, falaysa minni, mereka bukan termasuk golonganku. Dalam hadis yang lain, kalian juga mestinya sudah tahu, Nabi sendiri pernah mengatakan orang mangqatala dzimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapapun membunuh non muslim yang tidak menyerang kita, kok diganggu, dibunuh, maka orang yang membunuh itu tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi ngebom gereja di Indonesia, bunuh non muslim di Indonesia, tidak akan mencium bau surga. Nggak akan ketemu 72 bidadari sama sekali. Ya, jadi itu ya tentang jihad. Makanya ini salah satu pandangan dari beliau, dan ini saya kira adalah pandangannya, seperti beliau katakan, ini adalah pendapatnya mayoritas ulama yang basisnya adalah Al-Quran. Tadi beliau menyampaikan 5 argumentasi bahwa perang dalam Islam, bahwa jihad itu, yang pertama, jihad itu maknanya luas. Saya ulangi lagi, jihad itu maknanya luas. Dari jihad itu artinya kerja keras. Dari kata-kata jahada. Artinya beliau mengatakan setiap kerja keras mewujudkan kebaikan, niatnya karena Allah, maka itulah jihad. Apapun itu. Yang kedua, jihad perang itu dilakukan ketika Nabi di Madinah. Setelah Nabi itu punya negara. Maka bela negara itulah yang disebut sebagai jihad. Membela negara itu namanya jihad. Kemudian Islam mengajarkan bahwa ketika perang pun ada aturan-aturannya, ada etika-etika yang harus dipegang. Seperti itu. Ada dalilnya Al-Quran, Sunnah, prakteknya Nabi, kemudian kesepakatan para ulama, dan yang kelima adalah sejarah penaklukan dalam Islam. Dan yang terakhir, ya beliau menyampaikan yang menurut beliau adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam kekeliruan pemahaman tentang jihad itu. Ya. Sekarang tanggung jawab kita adalah untuk menjaga atau mengembalikan makna jihad itu yang sebenarnya. Seperti itu. Karena dalam kaidah dikatakan min maqasidis syariah tahsinu suratil Islam. Salah satu tujuan syariat adalah menjaga nama baik Islam. Islam ini harus kita jaga nama baiknya. Jadi itu termasuk tujuan daripada syariat. Salah satu hal untuk menjaga nama baik Islam itu apa? Ya kita memahami Islam ini dengan ilmu. Karena Islam ini tidak mungkin
Karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, nggak mungkin mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan itu. Kira itu saja dari saya. Ada yang mau disampaikan, teman? Saya mau nanya terkait tadi kan jelaskan kalau Nabi itu mulai perang, ya, perang itu ketika telah hijrah ke Madinah, dan itu gara-gara udah mau ada negara yang harus dia lakukan. Jadi saya bingung nih, yang membolehkan kita berjihad itu apakah negara? Kan kalau di Mekah tentunya Nabi apa tetap ada ujian gitu, dalam ada yang memeranginya gara-gara agama. Apakah kalau kita di Indonesia ini, kalau misalnya itu hanya berkaitan tentang agama, kita nggak boleh perang gitu. Itu yang pertama. Kemudian terkait jihad, tadi jihad kan maknanya luas, bisa orang Gojek itu termasuk jihad. Nah, apakah semua ini apa jihad-jihad yang lain ini keutamaan yang didapat itu sama seperti jihad perang di jalan Allah? Misalnya itu tadi 72 bidadari itu masuk surga dijamin, gak ada hisab kayak gitu. Karena orang itu mau melakukan sesuatu tuh harus ada imbalan, Pak. Tanya imbalannya apa? Ini. Ya, yang pertama yang disebut jihad itu, makanya jihad itu sekali lagi maknanya kan macam-macam, ya. Maknanya sangat luas. Nah, kenapa Nabi di Mekah itu tidak berjihad, sementara kemudian baru ketika di Madinah? Ya tadi, ada teritorial yang harus dipertahankan. Ada pemerintahan, ada rakyat. Nah, karena itu, kalau kita baca di dalam kitab fikih, menurut para ulama, jihad dalam arti perang itu yang mengkomando itu harus pemerintah. Jihad dalam arti perang yang memimpin itu harus pemerintah. Boleh nggak kita tiba-tiba mendeklarasikan jihad? Boleh, nggak bisa. Jihad dalam arti perang ya, harus pemerintahan yang sah. Itu aturannya. Nggak bisa tiba-tiba kita misalnya di Batam ngirim roket ke Singapura, nggak ada apa-apa. Yang jadi masalah negara. Makanya jihad dalam arti perang itu yang mimpin harus negara. Ketika presiden mendeklarasikan kita perang dengan Timor Leste misalnya, nah itu baru sah. Tapi nggak boleh perorangan mendeklarasikan peperangan. Bayangkan kalau perorangan mendeklarasikan peperangan, yang terjadi kehancuran. Itu kalau terjadi misalnya Indonesia, ada orang di Batam tiba-tiba nyerang Singapura. Iya, bukan masalah dia sama Singapura, masalah Indonesia dengan Singapura itu membuat masalah bagi negara. Hanya sekali lagi dalam fikih itu aturannya perang dalam artian perang itu jihad dalam artian perang itu harus dipimpin oleh negara. Tuh, aturannya begitu. Tidak boleh perorangan. Bahkan bukan hanya perang, nahi mungkar saja dengan menggunakan tangan, dengan kekuasaan, itu haknya pemerintah. Makanya ada orang, misalnya ada orang nyuri misalnya, yang bisa menghukum, memenjarakan, itu siapa? Pemerintah. Nahi mungkar menggunakan kekuasaan itu yang punya legitimasi adalah pemerintah. Sekarang kalau seandainya perorangan, masing-masing orang bisa mengadili dengan nahi mungkar dengan tangannya sendiri, yang terjadi adalah kehancuran. Si A nuduh si B nyuri, langsung diseret, dibawa ke rumahnya, dipenjara, diikat di rumahnya, tanpa pembuktian pengadilan, tanpa ketetapan sidang, yang terjadi kekacauan. Dan itu kesalahan yang dilakukan oleh FPI. Karena FPI itu melampaui wewenangnya. Makanya nahi mungkar itu ada 3 itu. Nahi mungkar menggunakan tangan, kekuasaan itu adalah wewenangnya pemerintah.
Nahi mungkar dengan lisan itu adalah wewenangnya ya ulama, guru dan seterusnya itu dengan lisan. Dan yang terakhir dengan hati itu orang awam. Jangan keliru-keliru. Pemerintah kok menghimbau ada kejahatan di depan mata. Kapolri atau presiden menghimbau pencuri untuk bertobat. Bukan menghimbau, nangkep, harus ditangkap. Itu wewenangnya pemerintah, jangan ditukar-tukar. Ulama nangkep, ya malah keliru. Ulama menasihati, memberikan himbauan, itu wewenangnya ulama. Pemerintah wewenangnya penegakan hukum. Sehingga pemerintah tidak melakukan penegakan hukum, dosa. Ulama melakukan penegakan hukum, malah dosa. Dari pemerintah kok tidak melakukan penegakan hukum, itu hukumnya apa? Dosa. Pemerintah kok cuma menghimbau, ada kejahatan kok cuma menghimbau, itu pemerintah salah. Pemerintah punya kewenangan melakukan penegakan hukum, harus penegakan hukum. Sebaliknya, wewenangnya ulama adalah memberikan nasihat, memberikan keterangan. Kok sampai ulama melakukan menggunakan tangan sendiri, itu juga salah. Makanya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Itu ya penting diperhatikan. Itu bahwa yang namanya jihad dan perang itu harus pemerintah yang mendeklar. Kemudian makanya dulu di Indonesia juga begitu. Di Indonesia ini baru ada sekarang gini. Ada resolusi jihad itu kapan terjadi? Yang dikeluarkan oleh ulama, oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri, sehingga meletus perang 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kenapa ada resolusi jihad baru pada saat itu? Karena pada saat itulah Indonesia sudah diproklamirkan merdeka, sudah ada pemerintahannya, sudah ada presidennya, dan presidennya itu mendeklarasikan perang kepada sekutu yang mencoba masuk kembali ke Jawa Timur pada saat itu, Surabaya. Maka ulama melakukan resolusi. Kenapa? Karena sudah ada negaranya, sudah ada pemerintahnya. Itu paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, jihad ya. Jadi makna jihad itu ya jihad tadi itu sangat luas. Nah, tetapi soal implikasinya tentu berbeda. Maksudnya gini, ada perlakuan-perlakuan yang berbeda ketika jihad itu, misalnya gini, jihad itu kalau dalam istilah fikih ada jihad, ada syahidul akhirah. Ya. Makanya misalnya orang melahirkan, kemudian meninggal, itu hukumnya syahid. Orang lagi belajar, meninggal, santri meninggal, itu hukumnya syahid. Tetapi, dan orang berperang juga meninggal juga disebut sebagai syahid. Tetapi ada konsekuensi yang berbeda. Karena apa? Ketika orang meninggal dalam keadaan syahid dalam peperangan, itu ada hukum yang berbeda. Hukum yang berbedanya apa? Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, menggunakan baju yang terakhir dia pakai itu. Karena bajunya menjadi saksi di akhirat atas perjuangannya dia. Tetapi yang syahid yang lain itu tetap dimandikan, tetap juga pahalanya sama, tetapi mempunyai konsekuensi atau perlakuan yang berbeda lah dalam konteks-konteks yang berbeda itu. Itu saja perbedaannya. Kalau yang lainnya soal pahala sama. Itu pun pahala prerogatifnya Allah. Serah Allah mau ngasih pahala apa. Tapi yang jelas kalau orang bunuh di negara aman, kemudian mengatakan jihad, membunuh diri, itu yang pasti bukan syahid. Itu jalan tol menuju neraka. Sudah. Karena bunuh diri. Orang di hadis dikatakan bahwa orang bunuh diri itu akan di neraka selama-lamanya. Ya, teroris, pembunuh diri, ya jalan tol menuju neraka sebenarnya. Apalagi bukan hanya bunuh diri, tapi membunuh nyawa-nyawa orang yang tidak bersalah. Orang lagi sholat Jumat, lagi pengajian, dibom, itu kan bunuh orang yang tidak bersalah. Jelas di Al-Quran qatala muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha.
membunuh nyawa itu siksanya adalah di neraka selama-lamanya. Nah, ini makanya ya, beragama harus dengan ilmu supaya benar, supaya nggak salah. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.